Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini lagi viral di media sosial, lagi rame di media sosial, di mana Menteri Ekonomi kita yaitu Pak Purbaya menemukan fakta yang sangat luar biasa guys. Apa itu faktanya? Ternyata ada 8 perusahaan baja tidak bayar pajak guys, alias ngemplang pajak. Wow, luar biasa dan merugikan negara triliunan rupiah. Kalau mereka bayar pajak, kita akan dapat triliunan rupiah pajak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini permainan orang dalam gitu? Bagaimana menurut Anda? Apakah Pak Purbaya ini akan menyelesaikan masalah ini? Apakah Pak Purbaya ini orang yang bisa dipercaya atau tidak? Apakah Pak Purbaya ini setara dengan KDM? Kemudian di media sosial kalau saya perhatikan itu ya banyak rumor-rumor yang mengatakan bahwa Pak Purbaya ini sangat cocok dengan KDM kalau dipasangkan. Pak KDM jadi calon presiden sementara wakilnya Pak Purbaya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Anda setuju atau tidak? Kemudian selain itu kalau saya perhatikan itu ya Pak Purbaya ini sekarang lagi disayang-sayang gitu ya. Bahkan ya kalau saya perhatikan di media sosial itu ya yang paling sering diomongin itu menteri daripada Pak Prabowo ya, yang paling sering diomongin masyarakat itu adalah Pak Purbaya, lagi disayang-sayang. Nah, yang jadi pertanyaan, apa beda daripada kepemimpinan Pak Purbaya dengan Bu Sri Mulyani? Kenapa Pak Purbaya sekarang disayang-sayang? Kenapa Bu Sri Mulyani dibenci? Apa alasannya? Kemudian, berapa kerugian yang dirugikan oleh pabrik-pabrik pengemplang pajak yang ada di Indonesia? Apakah Pak Purbaya ini akan menyelesaikan masalah ini atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana Pak Purbaya menemukan 8 perusahaan sekaligus guys. Bukan cuma 1, 2, tapi 8 perusahaan sekaligus ngemplang pajak, nggak bayar pajak, ngakalin pajak. Dan anehnya perusahaan ini dimiliki oleh orang luar, bukan orang Indonesia. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya perusahaan ini mengakali ya mereka eh, supaya tidak bayar pajak gitu ya? Apa alasannya? Jadi menurut keterangan dari Pak Purbaya mengatakan ini ada permainan orang dalam, diduga ada permainan orang dalam. Ya, ada istilah ordal gitu ya. Ada petugas pajak yang bermain di sini. Jadi ini sekarang lagi diselidiki guys. Tapi kalau saya perhatikan itu ya jahat banget ya. Kalau misalnya ini ada perusahaan nggak bayar pajak, tapi ya bisa nggak ketahuan ya sampai bertahun-tahun. Lalu pajaknya kemana? Apakah pajaknya itu dimasukkan ke kantong gitu ya? Misalnya nih ya, kan ada modus tuh ya. Modusnya apa? Biasanya ya perusahaan-perusahaan itu akan menghubungi petugas pajak, lalu petugas pajak itu memberikan opsi misalnya. Opsi apa itu? Opsi keringanan pajak. Dan biasanya duitnya masuk ke kantongnya. Misalnya nih pajaknya per bulan itu cuman katakanlah misalnya 2 miliar ya. Maka biasanya ya akan diakalin tuh ya. Ada keringanan pajak 1 miliar, tapi masuk kantong daripada petugas pajak itu sendiri. Ada banyak modus-modus seperti itu ya. Tapi jangan ditiru ya guys ya. Ya, ini namanya pencucian uang ya, korupsi ya, penyalahgunaan jabatan. Ini yang sedang dicari oleh Pak Purbaya. Ya, kemudian selain itu, bagaimana trik daripada perusahaan ini supaya nggak ketahuan gitu ya, nggak kedeteksi gitu. Ternyata perusahaan ini menggunakan uang tunai guys. Jadi kalau transaksi ya menggunakan uang tunai. Sehingga apa? Sehingga susah kedeteksi dan mereka tidak bayar yang namanya PPN. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat luar biasa kinerja daripada Pak Purbaya ini. Kita harus mengapresiasi ya. Kita sebagai orang Jawa Barat, karena Pak Purbaya juga orang Bogor ya, orang Jawa Barat. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya. Pak Purbaya ini salah satu pemimpin yang jujur menurut saya pribadi ya. Selain Kang Deddy Mulyadi ya. Dan ini semacam trik lama sebenarnya kalau saya perhatikan ya. Trik lama daripada para pengusaha atau yang punya perusahaan yang nakal-nakal gitu ya. Para pengemplang pajak gitu ya. Menggunakan ya modus-modus lah. Modus-modus yang menurut saya pribadi itu sangat-sangat luar biasa ya. Merugikan negara. Ya mudah-mudahan masalahnya cepat selesai ya. Kemudian bagaimana dengan Pak KDM? Jadi ada tuh rumor-rumor yang mengatakan bahwa Pak KDM itu calon presiden, sementara wakilnya itu Pak Purbaya.
Banyak tuh ya di media sosial yang mengidolakan Pak Purbaya dipasangkan dengan Pak KDM. Apakah kalian setuju atau tidak? Jadi gini guys, menurut saya pribadi ya, nggak cocok Pak KDM dengan Pak Purbaya disatukan atau dicalonkan. Kenapa? Apa alasannya? Bukan karena saya benci dengan Pak Purbaya, tapi kalau saya perhatikan itu, harusnya Pak KDM itu menggandeng yang namanya orang Jawa Timur kalau nggak Jawa Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus dari Jawa Tengah dan Jawa Timur? Apa alasannya? Karena penduduk Jawa Tengah dan penduduk Jawa Timur itu salah satu penduduk terbesar di Indonesia. Makanya kalau kita perhatikan, kalau kita jeli, calon presiden dan wakil presiden itu selalu mengambil dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kita ambil contoh misalnya, dari dulu tuh ya, Pak Soekarno dari Jawa Timur, Pak Soeharto juga dari Jawa ya, Jawa Timur apa Jawa Tengah ya. Kemudian selain itu Pak SBY, Bu Megawati, Pak Jokowi dari Solo, Jawa Tengah, selalu dari Jawa. Kemudian Pak Prabowo ngambil wakil dari Jawa Tengah, yaitu Pak Gibran ya. Walaupun Pak Prabowo itu termasuk orang Jawa Barat ya, walaupun sukunya orang Jawa, tapi ngambil wakilnya dari Jawa Tengah, yaitu Solo. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk mendulang suara. Jadi kalau misalnya ini Pak KDM disandingkan dengan Pak Purbaya, disatukan dengan Pak Purbaya, maka Pak Purbaya itu kan berasal dari Jawa Barat ya. Kemudian KDM juga dari Jawa Barat. Jadi menurut saya ini kurang tepat ya. Harusnya Pak KDM itu ngambil wakilnya itu dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur, baru cocok. Ya, seperti contoh misalnya, seperti Pak AHY. Menurut saya pribadi yang paling cocok wakil daripada KDM itu Pak AHY. Pak AHY mungkin bisa juga dengan Gibran ya. Jadi harus ada unsur Jawa Tengah dan Jawa Timur, guys. Bukan berarti saya rasis di sini ya, tapi pada faktanya seperti itu. Harus ada unsur Jawanya, karena suku terbesar di Indonesia itu adalah Jawa. Mau nggak mau, ya kita harus ngambil dari Jawa. Nanti kalau misalnya nih ya, Pak KDM dengan Pak Purbaya itu kan orang Jawa Barat, jadi double ya kan. Harusnya ngambil wakilnya itu dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ya. Itu menurut saya pribadi ya. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis kolom komentar ya. Kemudian, selain itu kalau saya perhatikan itu ya, biasanya pemimpin di Indonesia itu atau pejabat di Indonesia itu, kalau menjabatnya itu lama banget ya, kalau sudah lama banget ya jadi pejabat, maka kita biasanya akan benci ya, seperti Pak Soeharto misalnya. Kenapa Pak Soeharto itu dibenci? Apakah karena kinerjanya? Ya kinerjanya juga akhir-akhir masa jabatan itu kan kurang bagus ya, tapi yang paling dibenci oleh masyarakat itu adalah karena dia terlalu lama jadi presiden. Itu yang bikin benci masyarakat sebenarnya. Sama halnya dengan pengganti Pak Purbaya, yaitu Bu Sri. Bu Sri itu kan salah satu menteri paling lama kan, ya sehingga dibenci oleh masyarakat. Karena apa? Karena ekonomi kita itu nggak kunjung baik, dan ya jadilah pelampiasannya yaitu Bu Sri Mulyani. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita jeli ya, rata-rata pemimpin di Indonesia itu seperti itu guys ya. Kita itu panas-panas tai ayam. Kenapa Pak Purbaya ini sekarang viral, terkenal gitu? Karena apa? Apakah karena kinerjanya? Mohon maaf, saya melihat kinerjanya biasa-biasa aja Pak Purbaya ini ya. Biasa-biasa aja. Kalau di luar negeri Pak Purbaya ini biasa-biasa aja seperti di Singapura dan sebagainya ya. Ya standar pejabat ya seperti itu. Tapi karena kita membenci ya yang namanya Bu Sri Mulyani, sehingga kita menyanjung-nyanjung atau menyayang-nyayang Pak Purbaya. Karena kebencian kita sebenarnya terhadap Bu Sri Mulyani. Ya. Mana dengan Pak KDM? Apakah Pak KDM sama dengan Pak Purbaya? Jauh beda kalau saya perhatikan ya. Levelnya jauh beda. Pak KDM itu jauh lebih jujur kalau saya perhatikan ya. Jauh lebih bijaksana ya. Dia lebih berpihak pada kearifan lokal ya, budaya, kemudian alam dan lain sebagainya ya. Itu kalau saya perhatikan Pak KDM ini lebih banyak kelebihannya daripada Pak Purbaya. Ya ada kelebihan dan kelemahan masing-masing ya, tapi Pak Purbaya ini kan kalau saya perhatikan itu ya lebih ini ya, lebih ke gaya koboi ya. Tapi kan itu kan nggak bisa ini guys ya, nggak bisa dijadikan semacam kinerja ya. Gaya koboi itu kan bukan kinerja guys. Kemudian kalau saya perhatikan tuh Pak Purbaya juga pernah melakukan kesalahan juga tanpa kita sadari. Cuman karena banyak pendukungnya sehingga diabaikan. Apa itu? Dulu Pak Purbaya pernah mengatakan bahwa KDM itu di-prank atau bodoh-bodohi atau diakal-akali oleh bawahannya. Pernah tuh ya.
Pak Purbaya mengatakan sudah mengirimkan duit ke Jawa Barat ya, tapi di-prank oleh bawahannya. Tapi setelah dicek deposito, dicek keuangannya, dicek ke bank Indonesia, tapi nggak terbukti tuh. Itu artinya Pak Purbaya ini nggak selamanya benar, ya, nggak selamanya salah juga. Jadi setiap pemimpin itu nggak boleh kita terlalu fanatik gitu ya, mendukungnya nggak boleh guys, santai aja gitu ya. Saya juga bukan terlalu berlebihan mendukung Pak Kadem ya. Kalau Pak Kadem salah ya juga saya salahkan gitu ya. Kalau Pak Kadem benar ya saya benarkan gitu. Ya saya tidak fanatik guys. Kenapa saya bikin channel ini? Tujuan saya apa? Tujuan saya itu supaya saya bisa mengkritik KDM ya kalau KDM melakukan kesalahan. Aneh nggak sih? Saya bikin channel ini tapi saya mau mengkritik Pak KDM. Ya banyak hal yang bisa saya kritik sama Pak KDM ya. Kalau Pak KDM salah, saya akan menyalahkan. Kalau Pak KDM benar, saya akan membenarkan. Kemudian yang selanjutnya misalnya, apakah kalian setuju kalau Pak KDM ini jadi calon presiden? Kalau Anda setuju, silahkan subscribe channel ini. Supaya apa? Supaya kita bersatu mendukung Pak KDM. Tahun 2029 kita harus memaksa Pak KDM jadi calon presiden. Kenapa? Supaya negara kita itu ada perubahan. Supaya semua provinsi menikmati kinerja daripada Pak KDM. Supaya gubernur seluruh Indonesia itu adalah Pak KDM. Ya, kalau kebijakan-kebijakan Pak KDM ini dinikmati oleh masyarakat kita, maka kita akan menjadi negara maju ya. Ada perubahan pasti ya, walaupun nggak sepenuhnya kita bisa langsung menjadi negara maju ya, ada proses ya, tapi melalui kebijakan-kebijakannya menurut saya itu sangat, sangat luar biasa ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya pencinta KDM, salam KDM calon presiden.